Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu soleh lan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan kajian tazkiyah bagian kedua, yakni pensucian diri. Kalau kita lihat ya skemanya, kemudian di sini manusia. Pertama kali ya Allah menyatakan ketika jabang bayi ya ketika umur 3 bulan roh itu dimasukkan ke tubuh manusia. Ya. Jadi di sini ada ar-ruh. Kemudian kalau dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Jadi mereka bertanya apakah roh itu amrun, jadi itu amru rabbi, itu urusan Allah, manusia tidak tahu. Nah maka ketika roh itu sudah masuk di sini, umur 9 bulan secara umum dia akan lahir. Maka oleh Rasulullah disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi di sini ketika lahir Rasulullah menyatakan bahwa kullu mauludin yuladu ya, jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, alal fitrah. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci dan bersih. Berarti di sini suci bersihnya itu ya. Jadi di sini lahir
suci bersihnya adalah lahir dan batin. Jadi sucinya lahir dan batin. Nah, begitu dia lahir dalam keadaan suci, ya. Jadi dalam keadaan suci. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, setelah ya itu disebutkan oleh Nabi, fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Jadi di sini ada kelanjutannya. Jadi fa'abawahu. Jadi fa'abawahu, karena kedua orang tuanya lah, maka dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, ya. Jadi Yahudi, Nasrani, ya. Majusi. Ya, karena agama dulu yang berkembang di Timur Tengah hanya 3 agama ini. Jadi kalau begitu, anak yang baru lahir itu suci dan bersih. Mengapa dia berubah? Itu karena lingkungan. Jadi karena milieu lingkungannya. Jadi abawahu ayyuhawwidanihi au yunassironihi. Maka kalau dia sudah sampai di sini, kapan itu? Setelah dia dalam hitungan balik. Jadi dalam hitungan balik, ya. Maka disinilah mulai berkembang namanya libido seksual. Jadi ada perkembangan seks pada anak manusia. Pada saat itulah maka ada pertumbuhan, ya, karena ada lingkungan. Jadi manusia itu dalam keadaan suci dan bersih pada dasarnya, ya. Kemudian dia berubah itu karena lingkungannya, ya. Jadi dia berubah karena lingkungannya. Jadi kalau gambarannya seperti itu, maka Rasulullah menyatakan fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Dia itu berubah karena lingkungan. Kalau lingkungannya itu Islam, ya akhirnya menjadi orang Islam. Kalau lingkungannya enggak Islam, ya jadi enggak Islam. Nah, dari sinilah maka manusia yang bersih itu sampai kapan? Mulainya kapan? Ya mulai balik itu, akil balik, ya. Jadi mulai akil balik. Tandanya ya kalau laki-laki secara umum sudah mimpi keluar mani, ya. Kemudian kalau perempuan itu sudah haid, ya. Makanya di sini sudah menjadi ukuran setelah itu, kalau dia sudah akil balik, itu dia sudah punya pertanggungjawaban. Maka dia menjadi Islam karena lingkungannya Islam. Kalau dia menjadi Nasrani karena lingkungannya Nasrani, dan seterusnya. Nah, bisakah yang keaslian itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada di luar dirinya? Jadi apakah itu bisa? Dia tetap bertahan, ya. Sebagaimana digambarkan bahwa dia tetap dalam keadaan fitrah. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Sirrul Asrar, ya, di
sini ketika roh ditiupkan, maka dia berada di alam nasut. Jadi alam nasut. Kalau di sini namanya alam lahut, alam ketuhanan. Bagaimana di sini dia asalnya dari Allah, kemudian ditiupkan pada diri manusia, dan dia diharapkan bisa masuk ke alam lahut. Jadi dia bisa masuk ke alam lahut. Kalau di sini ada alam kurba. Jadi alamul kurba. Jadi alam kurba, ya. Jadi alam yang dekat dengan Allah. Jadi tazkiyah itu tujuannya manusia dalam keadaan lahir suci dan bersih, bisa jadi dia harus tetap suci dan bersih. Yang dia akan bisa maju kembali kepada ketuhanan. Nah, kembali di sini bukan dalam pengertian mati, tapi bagaimana dia kembali ke alam Tuhan, kemudian dia kembali ke alam manusia. Yakni kembalinya itu bisa dalam pengertian khusyuk. Ya. Jadi di tengah-tengah khusyuk itulah dia ya akan bisa kembali ke alam kurba. Makanya pertanyaannya, kalau dalam Al-Quran disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Jadi betul-betul ya beruntung, berbahagia orang-orang yang mukmin, dia bisa khusyuk, fi sholatihim khashi'un, bisa khusyuk. Jadi kalau dia itu sholat bisa khusyuk, berarti dia itu sudah bisa membawa dirinya masuk ke alam kurba, alam yang dekat dengan Allah. Makanya kalau kita melihat di sini, manusia itu ada kemungkinan untuk bisa mendekat kepada Allah. Malaikat tidak bisa. Gitu. Buktinya ketika malaikat Jibril ngawal Nabi Muhammad Mi'raj, begitu sampai pada Sidratil Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, silakan berangkat sendiri, saya akan kembali. Berarti kalau begitu Muhammad adalah wama Muhammadun ya, illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Nah, itu dia bisa sampai ke alam lahut, bisa takarrub di sana. Tapi yang nggak bisa itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah setan, nafsu, dan malaikat. Jadi tidak bisa masuk. Tapi kalau manusia itu bisa masuk, gitu. Ya bisa masuk itu dalam pengertian asalkan kita ini punya karep untuk bisa masuk. Makanya kalau ana asa wa anta tasa wallahu fa'alun lima yasha. Saya punya keinginan, engkau ya juga punya keinginan. Tapi keinginan kita itu ya apa jari Gusti Allah di satu sisi. Jadi kalau kita tidak punya keinginan tidak akan naik. Tapi kalau kita punya kemauan, iroda, maka oleh Allah, kalau Allah ngarepno, itu bisa naik. Tapi kalau dia tidak iroda, tidak punya iroda, tidak ada kemauan keras, gak iso. Jadi bisa naik. Makanya kemauan inilah yang disebutkan di dalam kajian kita itu awae kudu rijik. Qad aflahal mu'minun ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dia akan bisa khusyuk, tapi dia harus selalu membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka
Fadzakara asma rabbih fasholla. Jadi sungguh berbahagia orang yang selalu mensucikan dirinya. Jadi mensucikan dirinya itu ya dohir dan batin. Itu. Dohirnya apa? Ya pernah saya sampaikan, kita harus selalu memandikan tubuh kita. Itu dengan mandi seperti mandi jinabat. Jadi ya bendino ya rambutnya itu ditelesi pisan. Jadi tidak sebagian gitu. Lah kalau kita niat mandi itu nawaitul ghusla litazkiyatil badani waruh lillahi ta'ala. Kalau niat mandi untuk membersihkan tubuh saya dan rohani saya lillahi ta'ala. Jadi mandi itu nanti setelah kita sabuni, kita bersihkan, baru kita mandi itu. Nawaitul ghusla li raf'il, bukan li raf'il, li tazkiyatil badan waruh lillahi ta'ala. Jadi itu secara dohir. Nah secara dohir yang kedua adalah makanan ya. Jadi makanan kita itu harus betul-betul bersih, supaya nanti kalau sudah masuk ke perut kita diolah, dimasukkan ke jantung kita. Nah jantung kita itulah yang disebut dengan kolbu. Nah jantung itu harus bersih karena nanti akan membagi ke seluruh tubuh manusia. Jadi darah itu dibagi ke seluruh tubuh manusia. Nah disinilah jantung itu punya pengaruh yang besar dalam kesehatan manusia. Nah itu harus muncul dari apa yang dibutuhkan oleh manusia. Itu cara kesehatan fisik. Tapi kalau yang masuk itu tidak sehat, anggota tubuhnya juga tidak akan sehat. Gitu. Makanya ukuran kata Nabi itu dinyatakan bahwa pusat penyakit itu di perut besar. Jadi tinggal kita ini bagaimana mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah, dan itu bisa menjadikan perut kita ini sehat ya. Kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh kita. Itu secara dohir. Maka tubuh kita itu bisa menggerakkan ya anggota tubuh itu ke positif apa negatif. Kalau positif itu akibat dari darah yang kita konsumsi, apa darah makanan yang kita konsumsi menjadi darah bergerak ke seluruh tubuh. Maka tubuh ini, tangan ini bekerja, kalau bekerjanya bisa bekerja yang baik, tapi bisa juga bekerja yang tidak baik. Kaki juga begitu. Jadi kalau ada manusia itu selalu ingin berbuat yang terbaik, maka dia adalah seorang yang diantaranya itu mengkonsumsi ya, jadi mengkonsumsi makanan yang baik, maka itu ada pengaruh. Nah oleh karena itu tidak cukup hanya kita konsumsi makanan yang halalan thayyibah, tapi juga kita ketika berwudu itu kan setiap membasuh anggota tubuh dan mengusapnya itu harus dibarengi dengan doa. Jadi kalau kita berwudu usahakan madhep kiblat. Nah, itu kalau di masjid sini ada yang madhep kiblat, dipilih. Jadi mereka yang ingin mensucikan diri ketika berwudu milih keran yang arahnya itu madhep kiblat. Tapi di sini ada yang madhep kiblat, ada yang tidak. Nah itu yang utama yang mana? Ya yang madhep kiblat. Gitu. Tapi masjid-masjid banyak yang tidak ada yang madhep kiblat. Sampai ke masjid Jamek tidak ada. Ya. Sampai ke masjid Kuba tidak ada. Malah yang ada mendahului ini masjid Al-Ihsan. Ya.
karena namanya al-ihsan itu ya, yang terbaik, walaupun belum 100%, tapi itu sudah terbaik. Jadi memberi kesempatan kepada mereka yang bersuci untuk ketika berwudu menghadap ke kiblat. Nah, setiap membasuh anggota tubuh itu sambil membaca doa. Nah, kalau dalam rangka tazkiyah ya membaca doa. Nah, kebanyakan dari kita ini gak membaca doa karena ada kelompok Islam yang muncul dari Saudi, Wahabi, kalau dalil itu ya, dalilnya tidak ada, itu wudu terus sampai membasuh berdoa. Tapi kalau ulama ahli tasawuf tidak. Kalau kita perhatikan doa Rasul itu mesti kapan, dan itu kapan kita dan di mana kita itu berada. Makanya setiap langkah kita itu jangan lepas dari doa. Cuma kulon jenengan boten pati kober mlaku iki tet bismillahirrahmanirrahim tet ngeten langkahe. Lah niki ya qawi, ya matin, ya qawi, ya amin, ya qawi, ya aziz. Jadi ana dongane, pokoknya melangkah, dan melangkah itu menuju ke kebaikan itu ada doanya. Jadi itulah yang dimaksudkan sedikit tapi tujuannya untuk banyak. Jadi dzikrul juz'i wa iradatul kulli, kaidahnya itu menyebut sebagian, yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi kalau kita ditunjukkan kita sholat duha, ya kemudian sholat zuhur, ya pokoknya ada perubahan itu kita melakukan sholat. Ada yang ditunjuk, ada yang tidak. Nah kalau orang-orang yang syariat, oh itu harus dalile, gitu. Nah itu ya dalilnya adalah dalil qaidah fiqhiyah, gitu. Jadi dalil qaidah fiqhiyah. Gitu. Nah ini yang banyak diberikan oleh ulama sufi, gitu. Jadi kalau sholat syuruk nggak ada itu sholat itu, apalagi sholat istiadah nggak ada itu, apa mana berjamaah nggak ono. Nah ini sebagian orang memahami sesuatu itu hanya menunggu teks, gitu ya. Ono teksnya, ada nasnya baru dilakukan. Kalau nggak ada nggak perlu dilakukan. Apalagi banyak amalan-amalan itu sebagian orang ya. Tapi kita menganut prinsip bahwa semua langkah kita, semua kedip kita itu diiringi dengan doa. Jadi ketika kita berkumur, masa iso berkumur dengan berdoa di dalam hati, ya. Ya Allah, jadikanlah lesan saya lesan yang memunculkan ya ucapan yang terpuji. Ketika kita nyedot air ke hidung itu nyedot, kemudian ketika nyedot ya Allah ya, berilah aku menghirup aroma surga. Ketika disemprotno ya Allah, jauhkanlah kami dari aroma neraka. Lega iso ambil batin aja gitu. Nah kemudian kalau kemungkinan bisa kita ketika membasuh wajah, ya Allah jadikanlah wajah saya ini bersinar sebagaimana Engkau menjadikan wajah para nabi, para rasul dan para wali bersinar. Jadi gak tergesa-gesa kalau kita wudhu. Pada ambil sholat tergesa-gesa itu ya. Jadi namanya ibadah itu ya harus, ya namanya ibadah tidak boleh tergesa-gesa. Cuma kita ini kadang biasa tergesa-gesa. Makanya tempat wudhu yang model Timur Tengah ya Pakistan ya,
itu kan ada tempat duduknya. Jadi ada tempat duduknya. Kapan itu? Ya waktu saya masih dinas, diundang ke Pekanbaru, terus dijak lencer nang Kabupaten Siak. Itu ada pembangunan masjid baru. Ya. Jadi pembangunan masjid baru, dikai lungguan, Pak. Begitu saya coba, keran itu nabrak nang awak, lagi kapan ini model bisoan. Jadi insinyur itu, ya itu gak tahu sembahyang kira-kira, gak tahu wudu. Masa kita duduk kerannya ini jirame ini. Lah ini kan tempat duduknya padahal wis baku, kudu mundur. Ya ditoto model kaya Saudi itu. Jadi orang duduk mancur di sini ya tidak kena awak kita. Akhirnya lagi tempat duduk kan gunani. Ya maksudnya bagus, tapi karena insinyur kira-kira gak tahu studi banding atau gak tahu wudu nganggo longgo. Akhirnya keran itu saya coba nyiprat di sini. Tapi kalau saya ke masjid Raya Kuala Lumpur itu ada tempat wudu yang sambil berdiri, ada tempat wudu sambil duduk. Ya, saya perhatikan, saya coba, oh ini betul ini. Ya, jadi betul. Jadi padahal itu tempat wudunya bukan dengkle, ya, tapi sudah baku. Ya, sudah baku. Cuma di Indonesia itu mengapa tidak pakai tempat duduk gitu. Karena beda, Pak. Kalau di sana kan tempat duduk teles, mari ngono pakaian teles, dirunkas garing. Lalu di Indonesia kan enggak, Pak. Di Indonesia teles ya suwe garing gitu ya. Lah itulah maka tempat itu mempengaruhi hukum gitu ya. Jadi tempat itu mempengaruhi hukum. Jadi kalau kita membasuh muka, kita tidak usah tergesa-gesa, kita ngusap sambil doa gitu ya 3 kali. Tangan juga begitu, telinga juga begitu, terus mengusap bagian kepala gitu. Biasanya kalau kita ngusap sebagian kepala itu hanya begini saja. Lah ngusap sebagian kepala itu maksudnya ya kita usap, tapi gak perlu kena kabeh gitu. Karena ngusap itu beda dengan ghuslah ya, fasil ya. Jadi wa idza apa dalam Al-Qur'an, idza kuntum ila sholati faghsilu, itu fasilu basuhlah, itu dengan tadlik, dengan gosok. Tapi ketika sini itu wamsahu biru'usikum, usaplah. Jadi kita mengambil air begini. Jadi begini, walaupun tidak kena semua, tapi 3 kali, Pak. Dan yang terakhir ditarik sini. Nah, ini persoalannya lah rambutnya kandel lah itu. Makanya orang-orang yang mereka mengikuti mazhab Hanafi, Maliki itu mesti kalau laki-laki dia gundul itu, Pak. Yang kandel nih jenggote gitu ya. Nah itu. Kemudian kita juga jangan lupa membaca doa setelah wudu. yakni doa Allahumma ja'alna minas solihin wa ja'alna min ibadikas solihin dan seterusnya. Nah itu selalu kita baca. Nah itu tazkiyatul badan. Nah ketika kita nyedot air itu sampai terasa jeleng gitu. Jadi ada satu riwayat, ada seorang ustadz dari Arab Saudi berobat ke Inggris. Kebetulan di situ ketemu dokter Podo Islami. Dia menyampaikan keluhannya karena tekanan darah tinggi. Maka dokter menyatakan, apakah Anda kalau wudhu istinsyak? Tidak. Ya, coba pengobatan tekanan darah tinggi itu dengan istinsyak.
Jadi nyedot air ke hidung sampai terasa celeng gitu. Kemudian kita semprotkan. Lah kemudian ketika kita mengusap sebagian kepala itu kita ratakan untuk mengembalikan rasa celeng yang ada di otak kita. Itu berarti itu membuka syaraf. Makanya kalau ada orang menyebutkan itu ada kelumpuhan syaraf ya. Jadi yang di otak itu buntu, gak bisa melebu. Begitu dia dibuka, maka di situ terjadilah darah yang bisa masuk. Jadi ada penyempitan pembuluh darah ke otak. Nah itu membuka penyempitan itu dengan celeng gitu, terutama bagi mereka yang sudah berumur ya. Jadi berumur, tapi sekarang ini stroke itu ndak ngenteni umur tua, si enom ya wis kena stroke. Kemarin itu saya di Masjid Blimbing itu ada pengumuman yang meninggal itu umur 32. Kenapa? Kena stroke, Pak. Nah, berarti yang stroke hanya orang tua saja, ya. Cuma umumnya orang tua, gitu ya. Nah ini untuk membuka saluran darah supaya tidak yang terjadi penyempitan itu nyedot air ke hidung, kemudian disemprot, ya. Itu dalam rangka tazkiyah, ya. Maka ada tazkiyatul badan, ada tazkiyatul ruh, gitu ya. Jadi ada tazkiyatul badan, tazkiyatul ruh. Maka makanan yang kita konsumsi itu harus betul-betul makanan yang halalan thayyibah. Nah, itu banyak itu ya. Ini bagian kedua dari tazkiyah. Nah, maka kalau kita sudah melakukan membiasakan itu akan ada pengaruh di tubuh kita. Ya, ada pengaruh di tubuh kita. Ya, cuma biasanya kita ini amalan-amalan apapun itu direken iki sunnah, gak usah dilakoni. Padahal sunnah itu ya ada kekuatannya. Jadi ada kekuatannya, terutama berkaitan dengan diri kita. Makanya kalau kemarin saya contohkan seorang penjual martabak yang selalu ketika jualan itu membaca istighfar. Jadi ada keistimewaan ketika ditanya oleh Imam Malik, berapa lama sampai membaca istighfar sambil jualan? 30 tahun. Apa yang Anda dapatkan membaca istighfar? Alhamdulillah semua keinginan saya terpenuhi kecuali satu, yakni saya kepingin ketemu Imam Malik. Ternyata yang datang kepadanya itu Imam Malik. Nah itu menggambarkan bahwa ada rahasia dari hanya saya katakan hanya membaca istighfar. Jadi membaca istighfar. Lah kita akan memahami istighfar itu kalau dua dosa. Jadi dua dosa. Tapi dosa gede atau yang dosa cilik. Maka istighfar itu yang kita baca bukan karena dosa. Karena kita punya hajat, banyaklah membaca istighfar. Karena istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Gitu. Jadi membaca istighfar itu bisa punya pengaruh pada perilaku anak kita dan pengaruh terhadap rezeki kita. Jadi pengaruh terhadap rezeki kita dan pengaruh pada semua keinginan kita itu dipenuhi. Jadi makanya banyak orang itu wiridannya istighfar tok. Jadi istighfar tok wis gak tau wiridan apa-apa. Mari sembahyang tahajud wiridane istighfar gitu. Jadi mau coba istighfar sampai berapapun ya, tanpa ada batas. Makanya ketika banyak orang dari Jawa itu ziarah ke Mbah Khalil Bangkalan yang pada waktu itu beliau masih hidup. Itu kan banyak orang datang itu mengeluhkan
tentang keluarganya dan dirinya. Itu ya pesannya hanya membaca istighfar. Wis mau sing akeh maca istighfar. Lah akeh itu ya tanpa batas, Pak. Gitu ya. Kemudian datang lagi orang ini, ya persoalannya berbeda. Maca istighfar sing akeh. Karena ketika mereka mau nunggu datangnya perahu di Kamal sana, ya, itu omong-omongan, baru saja pulang dari Mbah Khalil. Apa ijazahnya? Amalkan istighfar. Loh ya saya juga persoalannya berbeda, tapi juga istighfar. Gitu. Ya karena ayat itu tadi. Gitu ya. Jadi karena ayat itu tadi. Nah makanya kita ini kan banyak masalah. Ya satu belum selesai muncul lagi. Gitu. Tapi bagaimana dengan menyelesaikan masalah? Banyaklah membaca istighfar. Itu kalau dalam ilmu jiwa dalam, ya. Itu kalau kita banyak masalah, maka carilah kompensasi dengan membaca istighfar. Jadi malah ini lali kabeh, Pak. Ilingi istighfar toh. Karena lali itu ada pengaruh di dada kita. Makanya kalau kita setelah sholat 2 rakaat mau cone wiridan ya istighfar toh. Ya karena diyakini bahwa kekuatan istighfar itu luar biasa karena dalilnya itu. Jadi istighfar bukan karena dosa, ya karena belum bisa menyempurnakan pun itu dia membaca istighfar. Bahkan tidak semuanya sudah sempurna, itu dibarengi dengan banyak membaca istighfar. Itu. Jadi selalu lesan itu ngomong istighfar. Makanya penjual martabak ditanya berapa lama sampai baca ini? 30 tahun. Ya. Itu baru keturutan bisa ketemu Imam Malik. Makanya kalau dulu banyak ulama itu yang menasehati wis sing akeh maca istighfar. Gitu. Jadi sing akeh maca istighfar. Gitu. Lah dari sinilah maka ada pengaruh. Gitu. Nah, tapi kita harus betul-betul tetap membersihkan diri kita. Gitu. Jadi membersihkan diri kita tidak hanya istighfar toh. Jadi yang lain itu yang mendukung harus dipenuhi. Gitu. Tapi kalau tidak ada yang mendukung, ya mau istighfar toh ya ora apa-apa. Tapi kualitas istighfar berbeda. Gitu ya. Ada yang cepat dipenuhi, ada yang tidak cepat dipenuhi. Nah, dari sinilah maka kapan kita mulai tazkiyah? Ya ketika kita mulai pada saat itu sudah masuk kategori dewasa. Gitu. Lah dewasa ini kalau menurut undang-undang perkawinan ya lanang wedok 19 tahun. Tapi kalau undang-undang pemilu 17 tahun. Kalau menurut ya undang-undang perlindungan anak, ya, anak itu kapan mulai lepas dari sebutan anak? Ya semuanya berbeda. Makanya kalau undang-undang perkawinan 19 tahun. Tapi kalau dulu ya zaman Islam pertama ya nikah itu bagi perempuan pokoknya wis dewasa. Artinya dia sudah haid gitu. Nah, itu boleh dinikahkan. Makanya saya ingat dulu ketika tahun 74 undang-undang perkawinan di Indonesia itu disahkan, diprotesi sama orang-orang dari Timur Tengah. Yaman kabeh itu protes. Lah itu kok umurnya ditentukan 19 dengan 16. Kok tidak sesuai dengan ajaran Islam sejak dia mulai haid. Nah, akhirnya ulama Indonesia itu menjelaskan membangun rumah tangga itu bukan persoalan seks. Membangun rumah tangga itu ya seks itu bagian dari rumah tangga, tapi ada tujuan. Nah, berpikir secara logis itu kan bagi mereka yang sudah memahami
tujuan, dan itulah dinikahkan gitu. Jadi sudah berpikir gitu. Jadi sudah punya kemampuan untuk berpikir membangun rumah tangga yang bahagia. Itu kayak apa gitu. Makanya kalau kita dimintain nasihat ya kita harus menjelaskan tujuannya apa. Membangun rumah tangga bahagia gitu. Itu yang pertama. Nah, cuma kalau hanya tujuannya itu untuk melampiaskan libido seksual, ya sudah, durung pinter tatano dirabekno. Makanya di Yaman itu dulu protes terhadap undang-undang di Indonesia. Ternyata di Yaman itu banyak rondo, cili-cili, soalnya gak pinter. Gitu. Nah kalau sekarang di Indonesia penak, rabi bojone wis pinter Pak, soalnya ya lulusan S1 les pinter itu. Ya. Jadi lebihan perintah Kanjeng Nabi, nikahlah dan didiklah istrimu. Itu biyen gitu. Makanya bedanya itu kalau dulu ya umur 12, 13 wis dirabekno. Sekarang udah kuliah dulu S1 gitu. Jadi kuliah dulu S1 atau lulus SMA dia sudah bekerja gitu. Akhirnya kan di sini menunda perkawinan. Kemudian disitulah program KB itu berlaku tanpa aturan gitu ya. Tanpa aturan ya. Nah ini yang menjadi dasar. Makanya tazkiyah itu tidak lain adalah kapan kita mulai, ya sejak kita diwajibkan menunaikan sholat ya. Jadi sejak diwajibkan menunaikan sholat. Nah itu berarti umur berapa itu? Ya wis pokoknya wis akil balik ya sudah. Gitu. Itu mulai proses tazkiyah. Gitu. Nah, saya kira itu mungkin ada pertanyaan, monggo. Nggih. Miki yang Ibu. Iya, ada. Ada, itu biar didengar yang lain. Assalamualaikum ya. Yang Bab Wudu tadi itu misalkan kita ini hukumnya jika kita mandi gitu ya, setelah mandi kita berwudu itu hukumnya gimana, dan berpengaruh kepada kita sholatnya itu hukumnya gimana Mas? Apa hukumnya? Ya. Ya hukumnya itu sunnah untuk menyempurnakan. Setelah mandi kita tidak pakai baju misalkan gitu. Tidak memakai baju, maaf ngapunten. Oh mandi ya. Okay. Pokoknya itu ruangannya tertutup. Tapi ada yang tetap menggunakan pakaian mandi. Okay. Nah, itu ada dua. Jadi coro basa Jawa ini telesan. Nah, telesan itu lewis mari ya sudah dijantung. Terus tutupi tubuh. Wudu juga begitu, tidak boleh wudu itu buka aurat. Makanya repotnya ibu-ibu itu kan ya membuka pakaian itu ya boleh saja yang dibasuh gitu. Ya. Jadi lek model santri sing tujuannya itu untuk litazkiyah, itu lebih suka dia pakai baju tipis untuk menutup aurat ketika mandi. Maka bahasa mbah kita dulu itu telesan. Tapi sekarang nggak ada itu. Pokoknya nggak terbuka di banyak orang tahu, lihat itu tidak apa-apa. Oke. Matur nuwun. Oke. Assalamualaikum. Salam. Mungkin ada yang lain. Oke. Kalau sudah adzan ya. Sudah ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ini tazkiyah bagian yang kedua. Insyaallah pekan depan bagian yang ketiga. Ya, karena ini amaliyah mereka yang berproses untuk membersihkan hati, untuk membersihkan diri supaya dia itu bisa
kembali ke negeri asal. Maksudnya supaya dia bisa ketika sholat, wiridan itu bisa khusyuk. Jadi ini prosesnya. Tapi ya kita ini kan selalu berada di wilayah syariat. Pokoknya syarat rukun ini terpenuhi ya wis. Tapi belum sampai bagaimana hati kita. Nah, itulah kalau kita melihat para sufi itu kan amaliyahnya seperti itu. Jadi tidak marem kalau tidak seperti, karena ada tujuan. Tujuannya apa? Liko ilallah, ketemu marang Gusti Allah. Saya kira itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma rzuqna nadra wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.